terkait mobil bantuan dari BNPB yang batal diberikan ke Surabaya hingga membuat Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini marah. Wali Kota Surabaya, Saudara Tri Risma hari ini pun sampai menitikan air mata saat menerima bantuan dari Badan Intelijen Negara. Karena itu saya matur nuwun sekali. Tidak ada kata kalau saya Bapak Ibu sekarang Bu Risma nyemplung. Terima kasih, nyemplung sungai, saya akan masuk Pak. Saya akan masuk. Betul, saya nggak akan pedulikan saya. Bagi saya mereka lebih berharga dibandingkan tubuh saya. Sosok Tri Risma hari ini bukan lagi sosok yang asing bagi masyarakat Indonesia. Tri Risma hari ini atau akrab disapa Risma sudah menduduki posisi sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Selama masa jabatannya, Surabaya mendapat sejumlah penghargaan bergengsi. Di antaranya adalah Online Popular City Guangzhou International Award, Indeks Kota Cerdas Indonesia atau IKCI 2018, Adipura Kencana, Nirwasita Tantra, kinerja pengurangan sampah hingga sekolah Adiwiyata. Meski begitu, Surabaya di masa kepemimpinan Risma juga pernah mengalami masa kelam, terlebih di tengah pandemi. Pada bulan Juni 2020 lalu, Surabaya masuk ke zona hitam COVID-19. Namun Risma tak tinggal diam. Ia langsung bergerak untuk memutus penyebaran COVID-19 dengan berbagai cara. Risma juga sering muncul di pemberitaan lantaran tindakannya yang kerap kali tak terduga. Mulai dari Risma menangis, Risma marah, hingga Risma sujud. Menjelang akhir masa jabatannya, Risma beberapa kali berpamitan kepada warga Surabaya. Aksi pamitan Risma tersebut dilakukan pada perayaan Hari Jadi ke-727 Kota Surabaya di Balai Kota Surabaya. Kemudian pada Agustus 2020, tepatnya pada peresmian lapangan olahraga di Tambak Sari, Surabaya, Minggu 16 Agustus 2020. Dalam kata perpisahannya, Risma memberikan motivasi kepada anak-anak Surabaya agar bermental kuat dan pantang menyerah. Tak hanya itu, ia juga meminta warga Surabaya untuk tidak hanya menjadi penonton bagi kotanya. Kabar Risma akan diangkat menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju sudah beredar sebelum pernyataan resmi Jokowi keluar. Dalam sebuah acara televisi, Risma sempat ditanya soal pilihan jabatan, menjadi Gubernur Jakarta atau menjadi Menteri Jokowi. Risma mengaku tak berani memilih. Ia justru merasa takut bila mendapatkan jabatan baru, sebab tanggung jawab yang diembannya bukanlah hal kecil. Ia juga mengaku tidak mengincar jabatan menjadi menteri. Meski begitu, ia tetap mengikuti perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kemudian pada Selasa 22 Desember 2020, Tri Risma hari ini sudah berada di Jakarta dan dipastikan isu Risma menjadi menteri bukanlah isapan jempol belaka. Hingga pada Selasa 22 Desember 2020, melalui siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengumumkan nama-nama menteri yang di-reshuffle dengan nama-nama penggantinya. Ada 6 nama yang diumumkan oleh Jokowi. Nama Tri Risma hari ini menjadi salah satunya. Risma diumumkan menduduki jabatan sebagai Menteri Sosial, menggantikan Juliari P. Batubara yang tersandung kasus korupsi. Ia kemudian resmi dilantik oleh Jokowi pada Rabu 23 Desember 2020. Pada hari yang sama, Risma langsung melakukan serah terima jabatan atau sertijab Menteri Sosial di gedung Kemensos secara virtual. Dalam pidatonya, ia mengaku rangkap jabatan sebagai Menteri Sosial sekaligus Wali Kota Surabaya. Terkait rangkap jabatan, Risma juga mengaku sudah membicarakannya dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, Presiden telah mengizinkannya untuk pulang pergi Jakarta-Surabaya sementara waktu hingga masa jabatannya sebagai Wali Kota selesai. Diketahui masa jabatan Risma sebagai Wali Kota Surabaya akan selesai pada Februari 2021 mendatang. Dalam pidatonya, ia juga mengatakan masih merasa sebagai Wali Kota Surabaya dan belum percaya kalau dirinya telah dilantik sebagai Mensos. Sementara itu, pengamat hukum sekaligus pengacara Muhammad Soleh menanggapi soal rangkap jabatan tersebut. Ia menyebut ada 2 undang-undang yang dilanggar,
yaitu yang pertama Undang-Undang Pemda Pasal 76 yang menyebutkan soal larangan untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. Satu di antaranya adalah larangan merangkap jabatan. Undang-undang lainnya adalah Undang-Undang Kementerian Negara Pasal 23 huruf A yang juga menyebutkan larangan adanya rangkap jabatan. Namun Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan Risma secara otomatis diberhentikan dari jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya. Pemberhentian jabatan itu otomatis setelah Risma resmi dilantik sebagai Mensos. Selain itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga telah menunjuk Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Saktibuana untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT pengganti Risma. Risma bisa dibilang cukup sukses memimpin Surabaya. Kehadirannya di Kabinet Indonesia Maju diharapkan bisa membuat Kabinet Jokowi ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.